Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Damandiri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Sinta Rodogo Nukmah sebagai moderator, dan di samping saya ada Devi Agustin sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Kepada pemateri saya persilahkan. A. Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Si An-Nasyiburi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali, adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang bekerja sebagai pemintal wol. Ia meninggal sewaktu Al-Ghazali masih kecil. Al-Ghazali mulai belajar di kota kelahirannya Tus, lalu kemudian melanjutkannya di Nasyabur pada ulama terkenal Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Kehidupannya kemudian banyak diisi dengan kegiatan mengajar di berbagai kota, mulai dari Baghdad, Damaskus, Syam, hingga kembali ke kampung halamannya di Tus, tempat di mana ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir besar yang sangat produktif dalam menulis. Jumlah kitab dan risalah-risalahnya yang ditulisnya sampai kini belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Banyak kitabnya yang dibaca dan dijadikan rujukan, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing seperti Ihya Ulumuddin, Tafafut Al-Falasiyah, Ayyuha Al-Walad, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Rodogo. Baik, yang selanjutnya B. Pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama, bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk taqarrub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia yang bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Yang kedua, proses pendidikan pada intinya merupakan interaksi antara pendidik, guru, dan peserta didik murid untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks umum, tujuan pendidikan tersebut antara lain mentransmisikan pengalaman dari generasi ke generasi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Devi Agustin. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya C. Filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini banyak dicantumkan dalam Al-Quran dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di muka bumi diperlukan proses yang panjang. Dalam Islam, upaya tersebut ditandai dengan pendidikan yang mulai sejak buayan sampai ke liang lahat. Menurut Hadawi Nawawi, sumber daya manusia adalah daya yang bersumber dari manusia yang berbentuk tenaga dan kekuatan. Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan, dan ciri-ciri interpersonal, yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungannya.
Menurut T. Zahara Zafar menyatakan bahwa bila kualitas SDM tinggi, yaitu menguasai ilmu dan teknologi dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan merasa bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial, nampaknya pembangunan dapat terlaksana dengan baik seperti yang telah negara-negara maju dalam pembangunan bangsa dan telah berorientasi ke masa depan. Tidak jarang di antara negara-negara maju yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan bangsanya adalah bangsa yang pada mulanya miskin namun memiliki SDM yang berkualitas. Dalam Islam, sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniah sebagai pengendali tubuh. Kualitas SDM menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek inteligensi, aspek agama, aspek hukum, dan aspek kesehatan, dan sebagainya. Kesemua aspek ini merupakan dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu, yaitu jasmaniah dan ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Untuk ruhaniah yang bertindak untuk mencapai SDM berkualitas. Usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri. Hal ini dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniah ini. Dalam hal ini pendidikan Islam memiliki peran utama untuk mewujudkannya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.